Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Anggita Damanik dengan NPM 2022080036 dari Prodi Bimbingan Konseling A5 Pagi. Saya akan menjelaskan tentang tugas konseling rehabilitas dengan dosen pengampu Ibu Deliati SAG, SPD, MAG. Yang pertama itu ada psikoanalisis. Psikoanalisis terbagi menjadi dua, yaitu klasik dan transaksional. A. Klasik. Psikoanalisis klasik ditemukan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Monrovia 6 Mei 1856, wafat di London 23 September 1939. Beliau merupakan seorang bangsa Yahudi berkembang di Austria. Beliau dibesarkan di tengah konflik kekuasaan Nazi. Latar belakang pendidikannya, beliau adalah lulusan kedokteran berminat pada penelitian, membuka praktek privat, serta meneliti pasien-pasiennya. Pandangan Sigmund Freud tentang manusia ialah sangat ditentukan oleh tekanan-tekanan irasional, motivasi yang tidak disadari, dorongan biologis, dorongan naluri, serta kejadian psikoseksual pada manusia 5 tahun di awal kehidupan. Teknik-teknik psikoanalisis klasik adalah melalui asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis transference, analisis resistensi, dan interpretasi. Peran dan fungsi konselor pada konseling psikoanalisis klasik ini adalah membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara realistis. Tujuan psikoanalisis klasik adalah untuk membentuk kembali struktur karakter individu dengan cara merekonstruksi, membahas, menganalisa, dan menafsirkan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau yang terjadi di masa kanak-kanak. 2. Analisis transaksional. Analisis transaksional dikembangkan oleh Eric Berne, yang merupakan seorang psikiater. Pandangan Eric Berne tentang manusia memiliki kontribusi pengembangan dalam mengetahui bagaimana masa anak mengembangkan personal plan untuk strategi kelangsungan hidup secara fisik dan psikis. Tujuan analisis transaksional adalah untuk meningkatkan kesadaran klien terhadap masalah mereka dan pilihan yang dapat mereka pilih untuk membuat perubahan dalam hidup mereka. Peran dan fungsi konselor dalam analisis transaksional adalah sebagai guru, pelatih, penyelamat, dengan terlibat secara penuh dengan konseling. Tahapan konseling analisis transaksional: 1. Eksplorasi masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, perencanaan, aksi atau komitmen, asesmen, dan umpan balik. 2. Cognitive behavior terbagi menjadi 3, yaitu behavioral, REBT, dan realitas. 1. Behavioral. Tokohnya ialah B.F. Skinner, yang lahir pada 20 Maret 1904 dan bersekolah di Universitas Harvard, Hamilton College, dan lainnya. Pandangan tentang manusia. Setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Tujuan konseling behavior adalah menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui proses belajar sehingga perilaku yang negatif dapat dihilangkan, serta mengubah tingkah laku adaptif dengan cara memperkuat tingkah laku yang baru. Peran dan fungsi konselor dalam konseling behavior adalah mendorong untuk mengembangkan potensi klien agar dia mampu bekerja efektif, produktif, dan menjadi manusia mandiri. Teknik-teknik konseling behavior. 1. Desensitasi, 2. Latihan asertif, 3. Terapi aversi, 4. Pengondisian operan, 5. Penguatan positif, 6. Pencontohan, dan 7. Token ekonomi. 2. REBT atau Rational Emotive Behavioral Therapy. Tokohnya ialah Albert Ellis yang lahir pada 27 September di Pittsburgh, anak tertua dari 3 bersaudara. Pandangan Albert Ellis tentang manusia adalah, pada dasarnya, manusia itu unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif.
Tujuan REBT adalah untuk mengubah keyakinan irasional yang dimiliki klien menjadi rasional. Peran dan fungsi konselor pada konseling REBT. 1. Aktif direktif. 2. Mengkonfrontasi pikiran irasional konseling secara langsung. 3. Menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseling. Teknik-teknik dalam REBT. 1. Teknik-teknik emotif atau afektif. Ada asertif, bermain peran, imitasi. 2. Teknik-teknik behavioristik. Yang pertama ada reinforcement, 2. Social modeling. 3. Teknik-teknik kognitif. Yang pertama homework assignment, yang B. Latihan asertif. 3. Realitas atau reality therapy. Tokohnya ialah William Glasser. Lahir pada 11 Mei 1925, wafat pada 23 Agustus 2013. Berpendidikan di Universitas California, Case Western Reserve University. Pandangan William Glasser tentang manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dasar dan dalam kehidupannya mereka berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan reality therapy. 1. Menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. 2. Mendorong konseling agar mampu bertanggung jawab dan memikul resiko yang ada. 3. Mengembangkan rencana nyata dan realistik. Peran dan fungsi konselor. 1. Bertindak sebagai pembimbing, berperan sebagai moralis, motivator, sebagai guru, dan memberikan kontrak. Teknik-tekniknya ada personal, lebih memfokuskan pada tingkah laku daripada perasaan konseli, menekankan asas kekinian, dan mempertimbangkan nilai. 3. Humanistik. Humanistik terbagi menjadi 2. 1. Person center atau berpusat pada manusia, dan 2. Ada Gestalt. 1. Person center atau berpusat pada manusia. Tokohnya ialah Carl Rogers. Manusia menurut pandangan Rogers adalah bersifat positif. Ia mempercayai bahwa manusia memiliki dorongan untuk selalu bergerak ke muka, berjuang untuk berfungsi, kooperatif, konstruktif, dan memiliki kebaikan pada inti terdalam tanpa perlu mengendalikan dorongan-dorongan agresifnya. Tujuan person-centered therapy. Bagi Rogers, pada dasarnya tujuan terapi ini adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif sebagai usaha untuk membantu klien menjadi pribadi yang utuh, yang mampu memahami kekurangan dan kelebihan dirinya. Peran konselor ialah membantu konseli untuk mengenali dirinya dan masalah-masalahnya secara menyeluruh. Tekniknya ada Congmans or Guinans, conditional positive, accurate empathic understanding. 2. Gestalt. Tokohnya ialah Fritz Perls. Ia seorang psikiater, psikoanalisis, psikoterapis kelahiran Jerman. Perls menciptakan istilah terapi Gestalt untuk mengidentifikasi bentuk psikoterapi yang ia kembangkan bersama istrinya, Laura Perls. Pandangan konseling Gestalt bahwa manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan manusia, aktif terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Tujuan konseling Gestalt adalah sebagai berikut. 1. Membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. 2. Membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya. 3. Mengentaskan masalah klien. 4. Meningkatkan kesabaran individu untuk mengatasi masalah dengan baik. Peran konselor dalam konseling Gestalt adalah membantu klien dalam mengembangkan kesadaran diri mereka tentang bagaimana mereka saat ini. Teknik-teknik Gestalt. 1. Permainan dialog. 2. Latihan saya bertanggung jawab. 3. Bermain proyek. 4. Teknik pembalikan. 5. Tetap dengan perasaan. Demikianlah penjelasan saya di video kali ini. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.